Oke, selamat malam. Luar biasa sekali kepada para pengunjung. Udah 200 orang nih. Apa kabar Dokter Dino malam hari ini? Baik, baik. Selamat malam, Alisto. Ya, Aduh, asik banget. Dok, kabar baik dok hari ini ya? baik, baik. Dengar-dengar nih, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Dokter Dino. Dengar-dengar hari ini habis ada tindakan operasi gitu dok ya? Ya, betul. Wah, mungkin di sini ada yang baru pertama kali kenal sama Dokter Dino gitu ya. Sebelumnya saya kenalin diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Aristo ya. Kita dari Legacy dan ini merupakan podcast Legacy yang pertama, episode pertama gitu. Dan karena yang pertama itu biasanya harus undang narasumbernya yang bombastis, dahsyat begitu ya. Kalau ada gedung-gedung kan, kalau pas peresmian undangnya presiden, pokoknya orang-orang besar pasti diundang pas yang pertama. Nah yang pertama ini kita nggak bisa kebetulan undang Pak Prabowo. Jadi kita undang dokternya yang sangat terkenal banget, namanya juga keren banget, Dokter Dino, bukan dinosaurus begitu ya, tapi Dokter Dino itu dokter yang luar biasa dan boleh dong dok dikasih tahu sedikit Dokter Dino nih backgroundnya dokter apa sih dok? Oke, thank you banget. Ya, sekali lagi selamat malam buat semua bisnis partner dan leaders di Legacy. Nama saya Dino, in case yang belum kenal sama saya adalah dokter spesialis bedah, ya, spesialis bedah umum, tapi melanjutkan lagi nih ceritanya gitu ya. Jadi saya mengambil beberapa fellowship di Filipina, di India, dan di NUH Singapura, Pak. Ya, Wow, gitu. Ya, wow, waduh, waduh dok. Dok, di antara semua yang enak-enak, aman-aman, kenapa sih dok harus pilih yang bedah-bedah? Eh, kenapa ya? Challenging kali ya. Challenging, challenging. Itu salah satunya mungkin ya, karena challenging ya, gitu. Oh, jadi dokter Dino suka nggak suka yang gampang-gampang. Ya, betul. Kan orang berpikir ada, aduh, yang jadi dokter apa namanya pediatri aja deh, enak, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Cuman ketemu anak ya, bapak nggak semua orang tuh sanggup gitu. Ya, sebetulnya semua bidang jelas punya uh, keunggulannya dan mungkin bukan kekurangan ya saya bilang ya ada uniknya challenge-nya masing-masing gitu ya. Cuman mungkin kalau bagian bedah itu ya katanya sih nggak usah pakai otak gitu. Masa Lebih sih kayak dok? tukang Masa sih? ya lebih nggak banyak teori to the point aja gitu. Oh, pokoknya nggak banyak kata-kata, pisau yang bermain begitu dok ya. Wah, luar biasa nih, Dok. Wah, Dok, kalau ada yang belum tahu juga, Dok, kalau misalnya mau konsultasi apa sama Dokter Dino sekarang residen di mana nih, Dok, kalau boleh tahu? Eh, saya residen sekolah maksudnya residen sekolah saya di dari Unpad ya Hasan Sadikin ya gitu. Oke. Ya. Nah, Wow, oke, oke, oke. Nah, sekarang kalau dokter prakteknya di mana nih, Dok? saat ini saya fokus hanya di satu tempat nih, toh Wow, itu rumah sakit di pusat kota. Ya, namanya Rumah Sakit Murni Teguh Naripan Bandung. Jadi saya fokus di wah, situ aja pagi sampai sore, every day, Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang Minggu pun dipanggil. waduh. Soalnya nanti cuma ada hari ini. Oh, kalau ini fokus sampai Minggu, bukan kalau ada panggilan gitu, Dok ya? Oke, Mau share sesuatu yang dahsyat nih, Dok. ya, ya. Kan Alisto kemarin minta nih cerita samping yang exciting nih ya. Nah, saya tuh Yes. kepikiran nih, saya mau cerita tentang something yang disebut financial toxicity. Pernah dengar nggak? Financial toxicity itu maksudnya kalau kita banyak uang jadi beracun gitu, Dok? Enggak. Pengennya sih begitu ya. Tapi sayangnya enggak. Ini sayangnya balikannya gitu. Dan Oh, ini excitingnya itu bukan bukan sesuatu yang saya bikin-bikin ya. Tapi ini saya kan udah
dikatakan 15 tahun praktek ya sebagai dokter bedah ya. Wow, wow, Dan ini hal yang real loh, saya lihat di pasien-pasien saya. wow. Dan saya awalnya cuma menyangka, ya ini mah kebetulan aja kali kayak gini, atau ya saya nggak mikirkan ada istilahnya. Ternyata karena saya join di asuransi, belajar sedikit banyak tentang financial planning, ya, kemudian tahu tentang critical illness insurance, kok nyambung gitu loh. Dan Oh, ternyata memang sudah ada istilah ini, financial toxicity, gitu. oh, jadi dok kalau untuk saya nih orang awam, bahkan orang awan gitu di atas awan gitu saya nggak ngerti. Apa sih dok financial toxicity itu? Apakah keracunan atau gimana gitu dok maksudnya? Nah, jadi gini, ini cerita menariknya gini ya, kalau di ilmu kedokteran itu ada istilah katanya, misalnya toxic typhoid atau toxic DBD gitu ya, itu artinya apa sih? Itu kondisi yang sangat chaos, katastrofik, infeksinya hebat banget, ya penyebabnya karena tipes dan demam berdarah atau apapun itu. Wow, Nah, wow, wow. ini financial toxicity itu ya sama. Jadi imbas negatif, chaos, kehancuran, kondisi finance pasien akibat penyakit yang dideritanya, gitu loh. Ya, Oh, oh dan jadi itu ternyata imbas banget sama efek pengobatan si pasien, gitu. wow, 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 wow. Jadi sesuatu Ya, yang sangat mengimbas finansial pasien dan sangat mengimbas ke efek pengobatannya sampai dok. Pemulihannya betul, gitu dok. betul, 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 ya, betul, efek sekali, gitu. Nah, pasti pengen tahu Wow, kan? wow. Kan udah ada BPJS. Nah, itu bisa diskusi itu. Ya, Iya benar-benar kan maksudnya udah BPJS ada tanggung BPJS semua. nggak apa kan? BPJS nggak tanggung semua dok. Enggak, BPJS itu kan menanggung semua katanya kan. Nah, Betul, aku benar. udah nggak ada pikiran tentang kekhawatiran keuangan dong kan, mestinya begitu ya. Ternyata Betul. enggak, Iya. ada masalah juga gitu. Apa tuh masalah itu? Nah, jadi gini, ini saya cerita balik sedikit historisnya ada ya. Jadi kalau kita lihat si asuransi critical illness itu, Aristo tahu nggak penemunya tuh dokter bedah loh. Oh ya? Iya, jadi Oh, critical illness insurance itu penemunya tuh tahun 1983. Udah lumayan lama ya. Seorang dokter bedah, hebat banget dia, ahli bedah jantung aha. di South Africa. Dia sangat terampil sampai bisa bikin transplant jantung manusia pertama loh di dunia. Cuman dia Wow. kecewa. Kecewanya Hmm. kenapa? Semua pasien yang dia udah operasi sedemikian perfect, bagus, hasilnya jelek. Kenapa? Tapi ternyata, iya hasilnya jelek. Pengen tahu kan? Wah, udah skill tingkat dewa deh istilahnya gitu ya, dia udah operasi bagus banget ya, transplant jantung, bayangin jantung diambil dipindahin ke orang lain Iya. itu pastinya hidup. Tapi yang membunuh apa, ternyata yang membunuh adalah kondisi finansial si pasien gitu. Dia operasi pasien ini ya kan, habis operasi kan butuh pulang istirahat dong di rumah untuk pemulihan Betul. kan. Nah, ternyata si pasien ini karena habis operasi sesuatu yang sifatnya katastrofik, ya, dia kan nggak bisa kerja kan. Nah. Dia nggak bisa kerja, dia tergantung sama caretaker ya yang mengurus dia, entah itu anaknya, suaminya atau siapapun ya. Hmm. Jadi di satu sisi dia yang nggak bisa kerja, income hilang ya. Oke. Suaminya kerjanya masih banyak cuti, dipecat juga, income hilang ya. Anak-anak eh, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa, putus sekolah, chaos nggak Hmm. coba? Chaos, Ya, jadi stres ya. chaos banget. Ya, jadi bukan penyakitnya mah oke loh, maksudnya di rumah sakit dia di cover sama pemerintah, biaya pemerintah cover sama South African government. Hmm. Tapi begitu pula, apa yang terjadi pas pulang? Hmm. Nah, yang pulang itu tuh yang membuat dia nggak bisa pulih dengan baik. Akhirnya si Hmm. pasien ini memaksakan, kan, mestinya Hmm. dia cuti, misalnya 2 minggu atau 3 minggu untuk pemulihan, dia Hmm. 3 hari udah masuk lagi kerja, kecapean Ah, kan, iya, 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 nggak iya. bisa pulih kan. Jadi kayak lingkaran setan tuh, nggak pulih-pulih gitu Oh, ya. waduh, 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 waduh. Jadi, Jadi 1983 bayangin. hmm. Nah kemudian itu tuh dianggap sepele, cuma satu kasus, dua kasus.
si dokter yang namanya Dokter Marius Barnard ini kemudian di South Africa itu bikin critical illness insurance pertama Wow. gitu. Wow, jadi Ya itu asal muasalnya. cerita tentang ada masa setelah operasi ya. Jadi ternyata kalau kena sakit itu nggak cuma pas di operasinya doang, detik-detik operasi. Betul. Iya. Ya. Jadi itu satu semuanya tuh satu kesinambungan gitu. Ya kan nggak kebayang Nah, kan. Jadi si dokter sudah melihat. Nah kemudian eh, bayangin dari 1983 baru heboh tuh dunia tuh heboh ya nah. kemudian memikirkan suatu cara untuk meningkatkan awareness ya kesadaran masyarakat jadi tahun 2012-an itu dibikinlah istilah ini financial toxicity gitu. Oh gitu. Jadi karena ada kekhawatiran itulah Ya, keluarlah kata financial toxicity ini. financial toxicity dihebohkan financial toxicity bukan cuma penyakit doang loh yang bisa toksis ternyata keuangan pun bisa toksik dan sampai menghancurkan kehidupan seseorang Wow. gitu Dok, tapi ya. ini menarik banget. Banyak saya berlihat juga kadang-kadang tuh orang waktu dia sehat Betul. aja nih, tapi nggak punya Ya, uang, jadi sulit ya untuk bayar uang sekolah, untuk operasional sulit, tapi jadi mudah sakit loh dok. Ya betul, dok ya. nggak usah jauh-jauh. Alisto sama saya aja kalau lagi nggak punya duit lemes bawaannya deh nggak nafsu mau ngapain ya lah tuh di rumah aja deh ngapain ya kan. Jadi efek banget, jangan salah loh. Kita tuh sakit ringan aja, tapi kondisi psikis ya kan sebetulnya keuangan itu nyambungnya ke psikis Ya, ya, kita ya. ya. Kalau psikis kita lagi nggak seneng, kita lagi nggak happy, hormon endorfin atau whatever itulah di ilmu, ilmu kedokteran itu juga tidak ada. Ternyata memang penyembuhan penyakit itu lebih lama gitu. Wow. Ya, Aduh dok, ini bener-bener gitu. kontradiksi banget ya. Justru orang yang Hmm, finansialnya pas-pasan, duitnya pas-pasan, kan pengennya cepet-cepet sembuh supaya nggak usah keluar duit lagi untuk kesehatan. Lah ini malah betul, yang finansialnya pas-pasan malah makin lama sembuhnya, malah makin parah sakitnya. betul, betul, betul sekali. Aduh. Gitu. Nah, ngomong-ngomong dok, kalau financial toxicity ini tadi ditemukan sama dokter di Afrika itu merujuk ke penyakit kritis. Tapi kan kita tahu ya dok, banyak banget nih penyakit kritis yang ada di Indonesia atau di dunia. Ya, Penyakit kritis apa sih yang biasanya menimbulkan financial toxicity ini dok? Apakah ada spesifik atau enggak COVID atau enggak batuk pilek juga bisa jadi financial toxicity atau gimana oke. dok? Jadi kalau kita lihat general ya global, manusia itu ya plus minus sakitnya itu aja. Tapi intinya adalah Hmm. penyakit yang ke satu. Kalau batuk pilek mah ya jarang banget lah ya kecuali udah sial sesial sialnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih Iya. yang umum tuh satu penyakit yang memang butuh costnya tinggi ya. Oh. Penyakit yang sekali muncul itu cost pengobatannya tinggi, bukan penyakit biasa ya. Heeh. Contohnya kayak cancer ya atau stroke itu kan butuh uh, apa ya biayanya tinggi lah ya, bukan bukan diobatin pakai panadol aja sembuh kan, itu kan butuh tindakan-tindakan yang ya kompleks lah atau whatever lah gitu ya. Nah, Dan tadi dokter Aristo sendiri kan bilang, oh dokternya juga mahal nih zaman sekarang gitu kan ya. Nah itu satu. nah. Bukan nyindir. Iya, Ya, iya, iya, jadi iya, iya. ke satu biayanya untuk setiap kali pengobatannya besar itu satu. Wow. Udah besar kedua itu lama Ah. ya. Udah mah besar kalau sekali besar ya sudah lah. Ah. Kan anggap aja sial kita bisa ya bekerja lagi ya Iya. inisiatif lagi kita cari kembali kumpulkan kembali keuangan kita gitu ya bangun Yes. kembali. Tapi kalau misalnya bolak-balik pengobatannya ini butuh misalnya 10 kali, Wow. 15 kali, 20 Wow. kali ya. Itu kan betul-betul habis tuh kayak gitu ya. Ah. Dan yang paling parah adalah penyakit yang tipe yang bisa dikatakan pulihnya lama. Contohnya apa tuh dok? Ya, ya, stroke contohnya. Ya, atau Oh. bahkan kan nggak bisa pulih lagi. Ya, gitu ya. Ah, iya, Nah, iya, 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 iya. gitu. Nah, nanti ini akan nyambung nih. Kenapa sih kita tuh menyarankan kalau membuat critical illness
coverage gitu ya, Heeh, itu tuh jangan pendek, jangan cuma setahun 2 tahun, heeh. tapi pernah dengar kan lebih kurang 5 tahun kan. Iya, 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 Nah itu tuh karena penyakit-penyakit ini ya kayak kanker, iya. jantung, ya Heeh. yang menimbulkan kecacatan ini, itu tuh kita punya kesepakatan di dunia medis itu bahwa pengobatan ini itu setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun. Wow, wow. Ya, 5 tahun sih nggak ya, singkat ya dok ya? nggak singkat. Heeh, Ya, jadi 5 tahun itu setidaknya kita masih punya cukup sanggup entah tabungan pribadi, ya, heeh. atau nilai santunan asuransi yang mencukupi untuk menggantikan biaya hidup itu buat 5 tahun, Wow, gitu. wow. Setidaknya, ya. Nah, 5 tahun itu biasanya si pasien itu kalau nggak ke satu sembuh, ya, Heeh. atau kedua itu nggak survive, meninggal, gitu. Ah, Makanya kebanyakan penyakit-penyakit yang sifatnya katastrofik atau hebat itu ada yang disebut dengan heeh. 5 years survival. Oh, 5 years Ya, survival. ya, itu mengacunya ke situ semua. Jadi misalnya nih, ada seorang pasien, katakanlah ibu X gitu ya, dia terdiagnosa Hmm. dengan kanker payudara. Stadiumnya stadium Heeh, 2 lah gitu ya. Yang kebanyakan satu tuh biasanya heeh. medical check up ketahuannya hoki lah gitu ya. Dia Oke. beruntung. Kebanyakan stadium 2. Stadium 2 itu kanker payudara misalnya, itu tuh kita punya Heeh, data internasional gitu ya bahwa eh, apa namanya si kanker payudara ini dalam waktu 5 tahun kalau stadium 2 dia itu kemungkinan masih hidup itu kisaran 60-70% gitu. Halo? yes, Oh, aman? sorry dok. Iya, ya, aman, aman. Ya, Oke, nangkap gitu ya dok. tadi ya. Jadi Masuk, masuk, kita masuk punya dok. bayangan. Nah, pasien stadium 2 ketahuan nih, ya. Itu day zero nih ketahuan ya. Kemudian Heeh. kita lakukan pengobatan. Jika dilakukan pengobatan yang selayaknya dan sesuai prosedur, maka dia dalam waktu 5 tahun, chance buat dia masih hidup pada saat akhir tahun kelima itu kisaran 60-70%. Oh, Gitu misalnya. oh, Ya, ya. wow, wow, Itu wow. jadi itu tuh kita punya angka panduan 5 tahun. Nah, oleh karena Hmm. itu setidaknya ya 5 tahun itu kita masih punya support system keuangan supaya andai kata amit-amit kita kena penyakit itu tuh minimal satu beban pikiran tuh bisa udah keatasin tuh. Toh, betul nggak? Setuju nggak? Hmm. Ya, Setuju, setuju, itu setuju. eh, itu tuh Wow. konsepnya sebetulnya di situ. Dok, tapi saya tanya sedikit dok, kan saya bukan dokter dan saya nggak tahu Ya, kalau datanya di luar sana tuh seperti apa dok. Dok, ya, emang kan kalau tadi dokter bilang penyakit-penyakit yang kritis kayak stroke, kayak cancer gitu, ya, itu bukannya biasa kenanya untuk orang-orang yang udah berumur ya dok? Maksudnya udah umur 50, udah umur yang emang udah ujur gitu dok? ya. Atau sekarang banyak anak apa orang-orang usia produktif juga terkena penyakit begini dok? Makin ke sini usia produktif makin banyak sebetulnya, ya. Karena Hmm. salah satu Oh, makin banyak. Jadi kita masih waspada. Saya pernah punya pasien kanker payudara tuh paling muda usia 27 tahun. sorry, 27 tahun kanker payudara dok? Ya, betul. Nah, Wow. dan biasanya kalau yang pada usia muda gini memang sedikit banyak ada hubungannya dengan genetik. Ya, jadi dia Oh, tuh dilahirkan udah gen jeleknya itu udah ada di dia. Gen calon kanker itu sudah ada. wow. Makanya hanya dibutuhkan waktu sedemikian singkat, 27 tahun aja dia udah kena gitu loh. Waduh, 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 Ya, waduh, waduh. Soalnya gitu. kenapa Jadi, saya tanya gitu dok? Kalau misalnya yang terkena itu usia 50 60, ini kan udah CEO, udah yang punya bisnis apa. Lah kalau 27 tahun dok, baru lulus kuliah, baru mau kerja begitu kan. Anda kena kanker payudara. Kan, hah? Kanker payudara? Nggak pernah kepikiran tuh dok. betul. Ya, jadi bisa. Memang case-nya nggak banyak ya. Cuman Hmm. berarti bahwa usia itu hanya ya katakanlah statistik saja. Tapi bukan berarti usia muda itu pasti nggak kena. Nah, jadi Ah, itu financial planning tadi itu termasuk salah satu insurance di dalamnya itu melewati lintas usia gitu maksud saya. Jadi nggak wow, nanti nanti gitu. Sebaiknya kalau kita punya ya langsung kita mampu ya langsung harus punya gitu protection itu. wow, 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 wow.
betul juga dok. Saya ada satu tadi nangkep dari dokter bahwa betul juga orang-orang awam tuh nggak terpikir bahwa orang pikir cuman berapa sih operasi jantung gitu ya. Orang nggak berpikir bahwa setelah Ya, operasi jantung itu ada biaya pengobatan, biaya ini, biaya itu dan betul, kawan-kawan begitu ya. betul, betul. Dan Jadi, waktu dia pengobatan itu kan ya contohnya habis kena stroke nggak bisa tiba-tiba langsung kerja gitu dok. ya, ya, betul, betul. Hanya sebagian kecil loh yang bisa pulih. Ya, maksudnya hanya sebagian kecil yang setidaknya tuh bisa pulih normal atau mungkin 90%. Tapi kalau kenanya cukup parah kan cacat ya, Nah, gitu. Dan katakan dia izin sama bosnya untuk nggak kerja, katakan 3 bulan, 6 bulan. Emang bosnya, ya maaf kata ya, bosnya akan memikirkan, waduh ini sampai kapan nih gue masih biayain pegawai ini. iya Ke satu produktivitasnya tidak ada, kedua mungkin kan dana juga dia kan nyantunin gitu ya. iya. Namanya perusahaan kan mungkin mikirnya ya kalau saya bisa ganti pegawai ini kenapa enggak Aduh, gitu. aduh, aduh benar juga dok. Jadi milik juga tuh maksudnya Logikanya begitu ya itu dok ya. hal gitu ya. Gitu. Wow, 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 wow. Dan ternyata pemulihan itu kalau di menurut riset dokter bilang itu ada 5 year survival di 5 tahun gitu ya dok ya. Yes, betul, betul. Patokannya 5 tahun Oh, oke, oke, oke. gitu. Wow, Ya. wow, wow. Nah, terus dok, dengar-dengar apa namanya financial toxicity ini juga dampaknya signifikan karena turut mempengaruhi hasil pengobatannya gitu dok ya. Jadi eh, Ini pasiennya sama-sama terkena penyakit tertentu, yang satu punya duit, yang satu nggak punya duit, meskipun pengobatannya efeknya sama, bisa beda. tapi kesembuhannya beda ya dok ya. Ya. Kok bisa begitu dok ya? Nah, gini, ini saya kasih kasih cerita satu ya. Saya punya ini pengalaman pribadi ini ya. Jadi kebetulan ada satu pasien, dia punya asuransi ya. Jadi kan masih ada tuh pemantauan sampai 5 tahun tuh ya. Kebetulan Hmm, bukan saya kan ahli bedah hmm, umum, yang operasi adalah dosen saya. Tapi kebetulan pasien ini tuh karena kenalan saya, dia minta follow up-nya oleh saya, dia nyamannya oleh saya, gitu oke. ya. Ada satu pasien yang di cover oleh asuransi, ya. Hmm, Jadi selama pemantauan 5 tahun ke depan itu, biaya pemantauan itu masih di cover, ya. wow. Stres dari penyakit memang pasti ada ya. Siapa Hmm, sih yang nggak stres ya? Siapa yang nggak down kalau difonis menderita satu iya, kanker iya, gitu iya. ya. Tapi andai kata dompetnya nggak ikut kena Hmm, imbas, mungkin stresnya setengah ah, gitu ya. Nah, saya ada satu pasien lagi yang memang dia tidak punya oke, asuransi. Jadi waktu dia operasi, dia ya katakanlah jual aset dan lain oke. sebagainya. Operasinya sudah berhasil Heeh, baik, ya. Cuma saya bilang, kan, Tante, kalau misalnya ke saya, ya setidaknya 2 tahun pertama itu tiap 3 bulan masih datang, hmm, saya cek lukanya, saya periksa foto rongsen, USG dan lain sebagainya untuk mendeteksi ini jangan-jangan mudah-mudahan nggak kambuh iya, lagi gitu iya. ya. Itu kan pemantauan. Hmm, hmm, Ya, awalnya 3 bulan dia hmm, datang, hmm, kemudian bulan ke-6 datang, kemudian bulan ke-9 nggak datang, hmm, ya. Bulan ke-12 nggak datang. hmm, Saya bilang, Tante udah lama nggak check up nih, saya masih cek gitu ya. Akhirnya dia datang lagi. hmm. Nanti hilang lagi, nggak datang lagi. Nah saya bilang, kebetulan anak si Tante ini kenalan saya juga. Dia bilang, itu si Mama belum check up nih, gimana gitu loh. Hmm. Saya takutnya kecolongan, takutnya saya nggak ngelihat kondisi gini. Kemudian nanti kambuh terus gimana? Karena kalau udah kambuh itu lebih susah loh dibanding kalau menangani yang pertama kali. Gitu ya. Oh, Nah, ternyata anaknya ini ngomong, Din, sorry ini bukannya gimana, gue mah udah temen sama lu lama ya, gue kasih hmm, tahu aja hmm, gitu. Ternyata ya si mamah itu kan keuangannya kebatas oke. gitu ya. Kita anak-anak juga nyantunin juga ya ada batasannya gitu kan ya. Ah, Nah itu tuh jadi akhirnya si tante ini itu nge-skip gitu loh. Yang ah, semestinya jadwal kontrol dan lain sebagainya dia skip. Yang mestinya dikasih obat misalnya, mungkin teman-teman bisnis partner atau leader tahu ya kalau ada yang punya nasabah kena kanker payudara tuh suka ada dikasih pil namanya tamoxifen, ya oh, pil hormonal lah istilahnya gitu ya. Itu tuh untuk ah, menekan si kankernya itu ataupun apalah yang sejenis gitu. ah, Jadi dia itu juga sama, beli obatnya itu mestinya untuk 3 bulan, berarti kan sembilan hmm, puluh tablet, belinya hmm, cuma setengah atau sepertiga. hmm.
diminumnya nggak rutin setiap hari, Hmm. ya. Sampai suatu hari itu tahun kedua, ketemu lagi tuh pas di foto ronsen, saya paksa datang, ketemu ada nodul yang curiganya kekambuhan lagi, Hmm. gitu. Ya kan berarti kan sia-sia ya pengobatannya, Iya, gitu iya, loh. iya. Ya, jadi akhirnya, nah saat itu tuh dulu zaman umum. Kemudian masuk ke zaman BPJS, untungnya si tante ini jadi ketolong oleh BPJS. Dia Waduh, hebatnya ya, puji syukur. dia di kemo ulang dan lain sebagainya, dia ketolong oleh BPJS. Tapi tetap penyembuhannya pun nggak maksimal karena ya itu di rumah jadinya semua dihemat-hemat. Ah, Otomatis si pengobatan yang semestinya nggak tercapai gitu loh. hmm. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Wah, berarti financial toxicity ini betul-betul kalau saya dengar dari cerita dokter Dino ini benar-benar serem ya dok ya. Maksudnya melawan sebuah penyakit aja udah serem. So, Tapi melawan yang ini kayaknya lebih serem lagi itu dok. kena hitnya itu double. Penyakitnya sendiri udah parah, kemudian outside of the hospital juga dengan cost dan segala macam itu benar-benar killing dari segi psikis dan fisik loh. Gitu. Aduh, 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 aduh. Itu. Dok, kalau ngomong-ngomong penyakit gitu ya dok ya, ada berdarah apapun itu COVID-19 gitu ya. Ya. Nah, financial toxicity ini ada vaksin ya nggak sih dok? Siapa tahu, aha, ini ada vaksinnya, saya jual ya gitu. Kalau Pengen ada tahu aja dok, vaksinnya, maksudnya, kalau maksudnya ada kan vaksinnya langsung salahin Elon Musk. Kayak banget lah. ya maksudnya kan supaya supaya kita Antisipasi ya lah. nggak berharap ada orang berharap sakit dok. Tapi kan makanya COVID-19 itu vaksin juga kita nggak berharap kena COVID, makanya kita divaksin begitu kan. Nah, Tuh. kalau financial toxicity ini ada nggak sih dok yang bisa kita lakukan atau vaksinnya apa supaya kita Hmm, amit-amit jangan sampai kena namanya FT ini dok? Oke. Jadi memang FT ini kan suatu hal yang kita nggak bisa sepenuhnya tangani ya. Maksudnya tidak bisa diantisipasi sepenuhnya. Contohnya kayak kita, siapa yang Hmm, tahu kita bakal kena sakit ya. Itu kan amit-amit gitu hmm, ya. Tapi hmm, hmm, setidaknya hmm, kita bisa antisipasi. Jadi kata-katanya tuh antisipasi. hmm. Antisipasi yang the best. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ternyata ada artikel kedokteran ya yang menyatakan bahwa financial toxicity ini at least setidaknya sampai level tertentu bisa dihandle asalkan Oh, satu, financial literasi yang bagus ya, jadi financial literasi bagus. kesadaran itu, financial Oke, planning yang sesuai oke, ya, oke, gitu. Kemudian yaitu memiliki asuransi yang tepat tujuan ya, oke, tepat targetnya ya, oke. kemudian tepat waktunya. Itu sih. Hanya itu Tepat aja. waktunya boleh cerita nggak dok? Tepat waktu itu kapan waktu yang tepat dok? Apakah sudah Nah, terdiagnosa sakit atau gimana dok maksudnya dok? nah, tepat waktunya itu maksudnya bahwa secepatnya si seseorang ini memiliki kemampuan keuangan, dia Mhm. alokasinya itu setelah dia mendapatkan, misalnya tingkat pertama tuh kan, kalau di piramida financial planning itu kan tingkat pertama yang penting survival mode dulu ya, sandang Betul. pangan papannya Sandang pangan penuhi ya. papan. Sandang pangan papan Ya, sama ini dok. ya. Nah, begitu itu udah kepenuhi itu jangan langsung loncat ke investasi gitu loh. Oh, Setidaknya minimal ini dulu, minimal ke protection. oke. Nah, gitu. Para Jadi dokter timingnya gitu tuh ya. tepat dalam arti begitu dia sudah memiliki keuangan yang mapan ya, ya dia fokuskan untuk ke protection dulu, istilahnya Oh, gitu. oke, 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 oke. Oh, jadi tepat waktunya di situ ya. Jangan buru-buru kayak udah sandang pangan papannya terpenuhi tiba-tiba langsung mau investasi begitu ya, dok ya. Betul, betul. Itu kan itu bukan saya yang bilang ya. Kalau kita Iya, sama-sama iya, lihat iya, di iya. piramida financial planning kan semua begitu Iya, ya. iya. Gitu. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat teman-teman saya dulu gitu ya, sana pangan papan terpenuhi, yang kedua adalah mobil, Dok. Mobil atau beli tanah. Mobil. Ya, beli tanah, beli rumah, beli mobil ya kan. Ya, Terus dan kawan-kawan, nah, itu Dok, lupa tentang, nah, tapi betul juga kata dokter, karena tidak punya financial literasi yang baik, Dok. ya, Ya, makanya mereka itu berpikir ya setelah sana pangan papan terpenuhi, saatnya beli mobil bagus, betul, kan begitu betul, ceritanya ya, ya. Nah, dan financial literasi itu memang nggak pernah diajarkan di betul. sekolah, Dok. Setuju, setuju sekali Ya, tuh. Ya,
sangat disayangkan banget ya. Saya Ya, nggak tahu apa ini konspirasi supaya apa, tapi financial literasi itu benar-benar harusnya diajarkan dari ya, sekolah saya rasa betul sih betul ya. sekali. Karena gini, jadi saya lupa baca di mana gitu ya. Even government itu tidak mungkin menyantuni semua citizennya. Oh, Saya lupa tuh baca di mana gitu. Jadi intinya government itu hanya bisa menyantuni sebagian kecil penduduknya, maka sangat di-encourage penduduknya itu memiliki financial protection pribadi, gitu loh. hmm, hmm. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh aja, negara kita sih sangat bersyukur kita punya BPJS ya. Iya, iya, Cuman kan sejalan dengan waktu, entah mungkin sistem ini belum menemukan keseimbangan dan lain sebagainya, yes, eh, cash balance-nya kan negatif lah, kita kita bisa bisa tahu gitu ya dari berita itu masih tekor sekian, ujung-ujungnya ya memang mereka tuh pembayaran ke rumah sakit nggak akan optimal, dan bila nggak wow, optimal yang kena eh, efek siapa? Kasihan pasien sebetulnya hmm, itu kan, ya makanya banyak keluhan dan lain sebagainya. Saya yakin pemerintah sebetulnya mencoba sebaiknya untuk menghandle masalah ini, cuman kan proses ini nggak singkat gitu. Jadi mengapa nggak kita sendiri juga punya gitu ya, personally kita mandiri lah punya gitu. ya jadi jangan jangan nuntut-nuntut pemerintah terus saja gitu ya dok. Tapi Gitu. menarik banget dok, dan yang dokter Ya. bilang itu benar. Kebetulan aja saya ini salah satu pelayanannya saya cancer support group dok. Wah, Jadi oke. saya menemani para pejuang cancer. Dan menariknya adalah saya seringkali ketemu sama orang yang punya cancer namanya eh, cancer yang degeneratif yang udah gak bisa sembuh dok. Biasanya Ya, itu betul. hati paru-paru. Ya. Nah, dan sampai saat ini BPJS di Indonesia itu hanya mengcover cancer paru-paru itu sampai obat tertentu aja tuh dok. Dia Ya, nggak betul. bisa cover yang udah, kalau dia levelnya udah tinggi, yang rasa sakitnya sudah semakin dahsyat. Nah BPJS belum bisa tanggung tuh dok. Jadi dia Ya. sampai harus ke DPR sama teman-teman penyintas cancer paru-paru untuk mengusahakan supaya BPJS itu bisa cover semua pengobatan cancer paru-paru tuh dok. Betul, betul. Iya. Nah, Dan seharusnya kan kebetulan, sayangnya yang begitu kan seharusnya nggak perlu demikian ya gitu. Nah itu tuh hmm, ya kita nggak bisa menyalahkan juga pemerintah. Mereka sudah mengelola sebaik mungkin, tapi ya memang yes, penduduk Indonesia itu terlalu banyak gitu. Ya, yes, 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 ya yes, yes. dibandingkan misalnya Singapura yang mungkin cuman realnya kan cuman mungkin 8 juta gitu ya, sisanya Nah, pendatang, atau Malaysia yang cuma 30 juta, 32 juta, kita tuh 280 juta dan to the moon. Gitu. aduh, Nah, itu, waduh itu masalahnya dok. itu nggak mungkin itu kalau saya bilang tuh. Ya, Nah, tapi gitu. dok kalau dibandingkan Singapura, Malaysia, mungkin financial literasi kita paling rendah Paling dok. Jadi paling ada. dengan Betul. dengan rakyat segitu banyak financial literasi rendah. Nah, makanya negara kita belum jadi negara adidaya loh dok. Betul, betul. Iya, iya, iya. Ya. Waduh, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Dokter Dino ya. Tadi saya jadi simpulkan bahwa financial apa namanya financial Toxicity. toxicity itu adalah Ya, keadaan, ya dok, ya itu keadaan yang sangat-sangat ya, kronis banget ya betul. dok ya. Jadi udah jatuh, sudah jatuh tertimpa tangga ya, Betul, karena apa? Dan betul. ternyata secara psikis ini itu juga mempengaruhi kesembuhannya, pemulihannya Ya, juga eh, lebih lama, lebih lambat daripada orang yang betul. punya financial yang Betul. baik begitu ya. Dan saya tadi catat ada 4 vaksin. Nah, ini dia 4 vaksin yang bagus banget untuk kita miliki kalau kita mau terhindar dari financial toxicity ini. Yang pertama adalah financial literasi yang baik, lalu financial planning yang baik, asuransi tepat tujuan, asuransi tepat Ya, waktu. Wah, luar biasa banget, Dok. Sebagai penutup dok, boleh nggak kasih pesan-pesan gitu atau himbauan atau apa ajakan gitu dok untuk yang lagi dengerin podcast ini dok? oke. Thank you, Toh. Jadi mungkin buat teman-teman bisnis partner, para leader di Legacy, ya kalian itu yang the best banget lah sejauh ini ya. Saya cuma titip mungkin pada saat kita melakukan tugas kita sebagai insurance agent ya, melindungi customer, itu kita mesti punya data-data semacam ini nih gitu ya. Jadi
paham bahwa ini financial toxicity ini adalah suatu hal yang real, ya, Hmm. suatu hal yang real dan bisa di prevent oleh produk-produk yang teman-teman semua jual gitu Hmm. istilahnya. Hmm. Ya, Hmm. secara health juga dia akan cover hospitalnya dan pemantauan kansernya kan tadi yang saya bilang 5 tahun ya, setidaknya udah peace of mind. Hmm. Kemudian pasien ini kan butuh pemulihan, tidak bisa bekerja, setidaknya ada critical cover kan gitu ya untuk lima Yes, tahun gitu. Nah yes, yes. itu semua tuh jadi satu cerita yang sinkron dan harmonis banget gitu kalau kita bisa menyampaikan ke calon nasabah kita gitu ya. Wow. Thank you banget Dokter Dino untuk Sama-sama most welcome toh dan kesempatannya teman-teman hari semua. ini. Waduh, jangan kapok-kapok Semoga. nanti kalau saya undang ke podcast lagi nih Dok. Nanti kita bahas yang lebih dalam Oh lagi. siap, siap. Oke, so kepada Mudah-mudahan banyak kenal dan membantu. benar-benar sangat Ya. membantu dan bermanfaat banget gitu ya. Dan tentunya untuk para penonton podcast Legacy ya, hari ini kita belajar tentang financial toxicity. Pertanyaannya adalah apakah dampak untuk menceritakan financial toxicity ini kepada orang-orang di sekitar kita? Wow, luar biasa. Saya Aristo, mohon undur diri. Thank you Dokter Dino. Sampai Thank you jumpa juga di podcast Aristo Legacy semuanya selanjutnya. ya. Bye. Dadah.